Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Aku Ismi Karimah dan kali ini kita akan belajar tentang skill keterampilan berbahasa, yaitu berbicara yang seru dan pastinya bermanfaat bagi kita. Nih, jadi siap-siap untuk belajar bersenang-senang ya. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas 5 poin utama yang penting untuk dipahami. Yang pertama yaitu pengertian berbicara, yang kedua tujuan berbicara, yang ketiga manfaat berbicara, yang keempat jenis-jenis berbicara, dan yang kelima faktor yang mempengaruhi dalam berbicara. Nah, pokok pembahasan yang pertama yaitu pengertian dari berbicara. Apa sih berbicara itu? Berbicara yaitu kemampuan menyampaikan ide, gagasan, pikiran, atau perasaan secara lisan kepada orang lain. Kegiatan ini melibatkan penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi yang utama. Yang kedua yaitu tujuan dari berbicara. Yang pertama, untuk menyampaikan informasi. Berbicara ini digunakan untuk memberikan pengetahuan atau fakta kepada orang lain agar pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan jelas dan tepat. Yang kedua yaitu untuk mengungkapkan perasaan atau pendapat. Berbicara ini memungkinkan seseorang untuk menyalurkan perasaan atau menyatakan pendapatnya mengenai suatu hal yang kemudian dapat lebih mudah dipahami oleh orang lain. Yang ketiga yaitu untuk menghibur. Berbicara ini juga dapat digunakan untuk memberikan hiburan, baik melalui cerita, humor, atau percakapan yang menyenangkan yang dapat menghilangkan kebosanan atau memberikan tawa. Nah, untuk tujuan yang terakhir yaitu untuk membangun hubungan satu sama lain. Berbicara berperan penting dalam membangun dan mempererat hubungan sosial antara individu satu dengan individu yang lainnya. Kemudian untuk menciptakan komunikasi yang lebih harmonis dan memperkuat ikatan antar sesama. Lanjut ke pokok pembahasan yang ketiga yaitu manfaat dari berbicara. Yang pertama, berbicara dapat meningkatkan profesionalisme. Berbicara ini dengan baik membantu seseorang tampil lebih profesional dalam pekerjaan atau situasi di mana keadaannya itu formal. Yang kedua, meningkatkan kemampuan dan kualitas diri. Berbicara ini efektif dapat mengasah keterampilan komunikasi dan memperbaiki cara berpikir serta penyampaian ide. Yang ketiga yaitu berbicara dapat memperluas jaringan. Komunikasi yang baik memungkinkan seseorang untuk menjalin hubungan baru dan memperluas koneksi sosial atau profesional. Yang keempat yaitu dapat meningkatkan rasa percaya diri. Kemampuan berbicara dengan lancar dan tepat meningkatkan keyakinan diri dalam berbagai situasi. Selanjutnya yaitu komponen dalam berbicara. Yang pertama, artikulasi. Artikulasi adalah kejelasan dalam mengucapkan setiap kata. Nah, hal ini itu penting karena agar audiens yang memahami pesan yang disampaikan tanpa harus menebak-nebak. Yang kedua yaitu intonasi. Intonasi adalah variasi nada suara saat berbicara. Penggunaan intonasi yang tepat dapat menekankan poin penting dan membuat pembicaraan lebih hidup. Yang ketiga yaitu volume suara. Volume suara adalah tingkat keras atau lembutnya suara saat berbicara. Volume harus disesuaikan dengan audiens dan media penyampaian, misalnya berbicara di ruangan besar atau merekam video. Yang keempat yaitu bahasa tubuh. Nah, bahasa tubuh itu meliputi ekspresi, wajah, gerakan tangan, postur tubuh, dan kontak mata. Hal ini membantu memperkuat pesan verbal dan menarik perhatian audiens. Yang terakhir yaitu kecepatan. Berbicara kecepatan, bicara adalah ritme berbicara yang digunakan. Bicara terlalu cepat dapat sulit dipahami, sedangkan bicara terlalu lambat dapat membosankan audiens.
Pokok pembahasan yang keempat yaitu jenis-jenis berbicara. Yang pertama, berdasarkan tujuan pembicaraan, yaitu ada dua, formal dan informal. Formal dilakukan dalam konteks resmi seperti rapat atau seminar. Yang kedua yaitu informal, bersifat santai dan akrab seperti percakapan sehari-hari. Jenis yang kedua yaitu berdasarkan situasi pembicaraan yang ada menghibur, menginformasikan, menstimulasi, dan meyakinkan. Yang ketiga berdasarkan cara penyampaiannya itu ada berbicara mendadak, berbicara berdasarkan catatan, dan berbicara berdasarkan hafalan. Yang terakhir yaitu berdasarkan jumlah pembicaraannya. Yang pertama itu ada berbicara antar pribadi, yang kedua berbicara dalam kelompok kecil, dan yang terakhir berbicara dalam kelompok besar. Nah, yang terakhir yaitu faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara. Yang pertama, kepekaan terhadap fenomena. Keterampilan berbicara ini dipengaruhi oleh seberapa peka seseorang terhadap situasi dan lingkungan sekitar. Semakin peka, semakin mampu menyesuaikan gaya bicara dengan audiens atau topik yang dibahas. Yang kedua yaitu kemampuan kognisi dan imajinasi. Kemampuan ini untuk berpikir cepat dan kreatif sangat penting dalam berbicara. Imajinasi memungkinkan seseorang untuk menyusun ide dengan cara yang menarik dan mudah dipahami oleh audiens. Yang ketiga yaitu kemampuan berbahasa. Kemampuan berbahasa mencakup penguasaan kosakata, tata bahasa, serta struktur kalimat yang jelas. Yang keempat yaitu kemampuan psikologis kepercayaan diri. Pengendalian emosi dan ketahanan mental memainkan peran besar dalam berbicara. Dan yang terakhir yaitu kemampuan performa. Kemampuan ini untuk menampilkan diri dengan baik saat berbicara, seperti penggunaan intonasi yang tepat, bahasa tubuh yang sesuai, serta ekspresi wajah yang mendukung. Pesan sangat penting untuk menarik perhatian dari audiens dan menyampaikan pesan dengan jelas. Demikianlah pembahasan mengenai keterampilan berbicara. Semoga video ini membantu kita memahami pentingnya berbicara dan bagaimana mengasah kemampuan tersebut. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.